ketidakhadiran DLHK membuat forum RDP jadi ditunda, dan hari ini kita sampaikan sebetulnya ada 3 poin. Yang pertama, kita minta transparansi dan kejelasan dari proyek PSL ini, karena memang sampai dengan hari ini masyarakat maupun publik tidak mengetahui secara spesifik teknologi apa yang akan digunakan serta dampak seperti apa yang akan ditimbulkan dari teknologi tersebut, sehingga kita, masyarakat maupun pemerintah dapat memitigasi dampak yang ditimbulkan, baik itu polusi, emisi, dan sebagainya. Yang kedua, dari teman-teman mahasiswa dan warga menolak adanya pembuangan atau pengolahan sampah secara aglomerasi ketika PSL ini ada. Karena pandangan kami, ketika tonase atau jumlah sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Tangerang 3.000, Kabupaten Tangerang sudah memenuhi ketentuan dari Perpres 109 tahun 2025, karena di situ minimal 1.000 ton. Sehingga harusnya kita bisa memaksimalkan sampah dalam Kabupaten Tangerang itu sendiri tanpa campur tangan sampah dari Kota Tangerang Selatan maupun Kota Tangerang. Yang kedua, adanya kemampuan dari kota maupun Kota Tangerang Selatan untuk dapat melakukan pengolahan sampahnya sendiri, sehingga adanya kontrak dan lain-lain oleh beberapa vendor maupun perusahaan. Dan kami harapkan kabupaten nanti tidak mau atau menolak aglomerasi tersebut, karena nantinya akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, karena teknologinya aja kita tidak tahu, lalu bagaimana kita mau menerima sampah dari luar. Dan yang ketiga tadi, 2 hari atau 5 hari yang lalu Bupati Kabupaten Tangerang ke sana untuk dapat memberikan 250 saluran langsung pipa dari Perumda Tirta Kota Raharja. Nah, dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan pembayaran, karena masyarakat ternyata tidak digratiskan untuk alirnya, namun masyarakat hanya digratiskan untuk pipanya, sehingga inilah yang memunculkan kekecewaan dari masyarakat, karena masyarakat ini digratiskan, karena ini bagian dari kompensasi, bagian daripada hak masyarakat yang harusnya dipenuhi dari 32 tahun yang lalu gitu. Jadi jangan bersifat pragmatis, ketika PSL mau dibangun baru masyarakat dikasih air, karena debit air nanti yang akan dibutuhkan untuk PSL dengan air yang dibutuhkan untuk warga sekitar pasti akan lebih besar daripada warga sekitar. Harus ini tidak menjadi pertimbangan lagi, itu menjadi keputusan. Mudah-mudahan nanti ketua komisi dapat menyampaikan itu kepada pimpinan DPRD dan dapat diimplementasikan oleh Pak Bupati melalui program-programnya yang lebih memihak kepada masyarakat sekitar. Bang, tapi informasi yang dapat sampai nanti banyak untuk apa listrik atau untuk listrik? PSL, untuk PSL, karena beberapa media maupun pemerintah sudah bilang, baik itu Pak Gubernur, Pak Menteri maupun Pak Bupati, ini akan dikelola secara aglomerasi. Nanti Kota Tangsel dan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang itu akan buang ke sana. Dan itu pun sudah diiyakan oleh Kementerian Kota Tangsel oleh Pak Wali Kotanya. Dia menyiapkan 1.000 ton untuk dibuang ke kabupaten. Sehingga itu yang menjadi kekecewaan dan kemarahan kami, dan kami mengirim surat ke DPRD untuk itu. Bang, Kadinkes sebut tidak ada penyakit kesehatan. Tadi seperti itu dia bilang. Menurut abang seperti apa ini? Itu bohong ya? Karena sejauh ini yang kami amati, mereka hanya melakukan patroli puskesmas keliling dengan memberikan vitamin, mengecek hal-hal yang hanya sifatnya terlihat di permukaan, tapi di luar daripada itu ada penyakit-penyakit yang memang tidak dicek. Contoh, misalnya biasanya sampah itu menimbulkan penyakit ISPA, terus juga gangguan pencernaan, yang salah satunya tadi penyakit kulit, dan itu sudah ada di sana. Kita sudah menyampaikan, itu sudah ada. Nanti bisa saya kirimkan videonya. Itu tahun 2023, anak kecil korbannya, dan itu sampai dengan dilarikan ke. Kira-kira ada berapa jumlah penyakit ISPA yang terdampak di sana? Kalau mendata ISPA secara keseluruhan kita belum, namun dampak yang ditimbulkan sudah ada korban jiwanya. Sehingga kami kira seharusnya untuk bisa mendeteksi itu, pemerintah melalui dinas kesehatan melakukan medical check up secara keseluruhan, baik itu paru-parunya dan sebagainya, sehingga kita bisa memitigasi ini, gitu, memberikan pelayanan kesehatan secara tepat dan juga benar-benar akurat, gitu. Jadi jangan cuma secara formalitas saja lah, gitu. Karena secara formalitas. Kompensasi ada nggak dari DLHK? Kompensasi sejauh ini kami bertanya kepada masyarakat belum ada.
belum ada kompensasi dalam bentuk apapun, sehingga itulah yang menyebabkan. Jadi ada total berapa kepala keluarga sih yang terdampak? Kalau di satu RT 14 itu ada 100 kepala keluarga. Tapi kalau digabung dengan RT 13 mungkinan lebih, bisa di 200 atau 250. Harapannya seperti apa ya? Harapannya keluhan-keluhan masyarakat pertama ditindaklanjuti, baik itu hak tentang air, udara maupun kesehatan. Yang kedua berkaitan dengan aglomerasi ini, harapannya Pak Bupati menolak karena tidak ada keuntungan untuk kita sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang, malah hanya menyebabkan kerugian. Dan yang ketiga, kita harapkan DLHK ini segera transparan terhadap proyek ini. Ini tuh proyek apa gitu. Jangan mau disuruh kita bikin proyek ini di Kabupaten Tangerang, tapi dampaknya kita nggak tahu. Sama aja kita ini simpen bom di rumah kita sendiri, kapan-kapan bisa meledak. Siap, cukup. Dengan siapa bang? Saya Yanto, ini Aditya koordinator. Saya Humas, ini koordinator. Maksudnya ada aliansi atau apa? Oh, dari koalisi aktivis dan warga terdampak TPJ 2000. Oke. Siapa namanya? Saya